Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 29 ada yang tidak beres. Binar bahagia itu seketika meredup menjadi kesedihan. Matanya memanas. Bila dibiarkan pasti akan membentuk genangan kemudian tumpah menjadi derai air mata. Tak ingin merusak suasana, Mentari pun segera mempersilahkan semua orang untuk makan malam. Mentari makan dengan tidak begitu semangat. Semangatnya yang tadi sempat membara benar-benar lenyap tak bersisa. Apalagi saat Asa tampak mengabaikannya. Asa justru kian dekat dengan ibu kandungnya. Ia selalu tersenyum dan berbicara dengan ibunya, menceritakan keseruan-keseruan selama dirinya pergi dengan ibu kandungnya. Jujur, Mentari merasa amat sangat cemburu. Bolehkah Mentari merasa cemburu dengan ibu kandung putri suaminya itu? Mentari menundukkan wajahnya dengan mata berkaca-kaca. Tiba-tiba perutnya terasa seperti diaduk-aduk. Tak ingin merusak suasana hangat makan malam di meja itu, Mentari permisi ke toilet yang ada di kamarnya. Setibanya di kamar mandi, Mentari memuntahkan begitu saja apa yang baru disantapnya barusan. Semuanya nyaris tak bersisa, hingga hanya ada cairan kekuningan yang keluar barulah mual muntahnya benar-benar berhenti. Wajah Mentari seketika memucat, matanya memerah. Tanpa bisa dicegah, air mata Mentari luruh begitu saja disertai isakan yang tak tertahan di bibirnya. Entah mengapa, ia seakan merasa patah hati dengan sikap Asa barusan. Bahkan rasanya lebih menyakitkan dari saat ia mengetahui Sandi berselingkuh dengan Erna. Rasanya amat sangat sakit. Sayang, kamu kenapa? Apa yang terjadi? Kenapa wajah kamu pucat gini? Kamu sakit? Cecar Jervario panik. Ia sengaja menyusul Mentari saat melihat gelagat tak biasa dari istrinya itu. Dan ia jadi kian panik saat melihat wajah pucat Mentari. Apalagi istrinya itu kini sedang menangis, membuatnya kian khawatir. Sayang, tolong jawab, kamu kenapa? Ada yang sakit? Kita ke dokter sekarang ya. Cecar Jervario lagi, tapi Mentari menggeleng. Ia justru memeluk erat tubuh Jervario dan menumpahkan tangisannya kembali di dada suaminya itu. Sayang, tolong, tetaplah seperti ini, sebentar saja. Aku nggak apa-apa kok, aku nggak sakit. Riri paling cuma kelelahan, dibawa tidur juga pasti langsung enakan. Jawabnya tanpa melepaskan diri dari pelukan suaminya. Ya udah, kalau begitu, sekarang kamu istirahat ya. Tutur Jervario tak ingin memaksakan kehendaknya. Kemudian tanpa aba-aba, Jervario langsung membopong tubuh Mentari. Dan membaringkannya di kasur dengan perlahan. Dipandanginya wajah pucat Mentari yang menatap sayu dirinya. Disekanya sisa-sisa air mata di pipi Mentari. Jervario yakin, Mentari tiba-tiba seperti ini karena sedih diacuhkan putrinya. Ia pun sebenarnya penasaran, mengapa Asa tiba-tiba berubah. Ingin ia segera bertanya, tapi ia tak ingin membuat Asa tiba-tiba berpikir buruk tentang Mentari. Bisa jadi Asa mengira Mentari yang mengadukan hal yang tidak-tidak padanya. Jadi ia akan melihat perubahan sikap putrinya itu beberapa hari ini.
Kalau masih seperti ini, artinya ada yang tidak beres yang terjadi selama 3 hari ini. Namun ia tidak tahu itu apa. Tidak mungkin bukan ia menuduh mantan istrinya itu yang tidak-tidak. Apalagi tanpa bukti sama sekali. Awas saja kalau sampai kau merusak kepercayaanku, Milea. Bila itu benar terjadi, maka aku takkan pernah memaafkanmu, gumam Jervario sambil menatap sendu mentari yang baru saja tertidur. Diusapnya kepala mentari dengan lembut dan penuh kasih sayang. Maafkan aku yang belum benar-benar bisa membahagiakanmu seperti janjiku, sayang. Tapi aku akan mengusahakan apapun itu demi kebahagiaanmu, gumamnya tanpa melepaskan tatapannya dari wajah pucat mentari. Tanpa ia sadari, sejak beberapa menit yang lalu, ada sepasang mata yang juga mengawasinya dengan sorot mata yang sulit diartikan. Seminggu telah berlalu, mentari pikir Asa akan kembali seperti semula, kembali dekat dengannya. Tapi ternyata, Asa tampak kian menjaga jarak dengannya. Di depan cermin riasnya, mentari menghela nafasnya. Ia bingung mengapa putrinya mendadak berubah. Sebenarnya apa yang terjadi selama Asa di Surabaya? Apa Milea telah mengatakan sesuatu yang buruk tentang dirinya? Bukan bermaksud berpikiran buruk. Tapi Asa jadi tiba-tiba berubah justru sepulangnya dari tempat orang tua Milea. Saat sedang melamun, tiba-tiba ada sepasang lengan kekar yang memeluk erat tubuh mentari dari belakang. Membuat perempuan itu tersentak dari lamunannya. Bang Jerva. Gumam mentari seraya menghela nafas. Kenapa? Kaget? Goda Jervario seraya melayangkan kecupan di pipi kanan mentari. Udah tahu, nanya. Ketus mentari seraya mendelik. Jervario terkekeh kemudian mencubit hidung bangir mentari. Mikirin apa? Oh, itu, nggak ada kok, bang. Kilah mentari membuat Jervario menyipitkan matanya. Jangan bohong, abang tahu, kamu lagi mikirin sikap Asa yang berubah sama kamu kan? Abang merasa, Jervario mengangguk mengiyakan. Abang juga merasakan perubahan itu. Tapi kamu jangan khawatir ya, abang akan coba bujuk dia biar kembali seperti biasanya. Makasih ya, bang. Riri sedih banget lihat Asa kayak gitu. Riri kangen bisa peluk cium Asa kayak biasanya. Ujar mentari lirih membuat Jervario gegas mengeratkan pelukannya. Sabar ya, sayang, maaf, sementara abang hanya bisa melakukan itu. Pungkas Jervario. Malam ini di meja makan hanya ada Jervario, mentari, dan Asa. Kedua orang tua Jervario sedang berada di luar kota, karena Gatan yang harus menghadiri pesta pernikahan putra rekan bisnisnya. Asa mau makan sama apa? Mami buat udang asam manis lo, Asa mau kan? Tukas mentari memasang senyum ceria. Ia tentu tak ingin menunjukkan kesedihannya pada Asa. Ia harap senyum cerianya dapat menular pada putrinya. Asa hanya mengangguk tanpa membalas tatapan mentari. Lalu mentari pun mulai menyendokkan udang asam manis ke dalam piring Asa. Sa, besok kita jalan-jalan ke puncak, mau? Ujar Jervario sambil menyiapkan nasi ke dalam mulutnya.
Asa menggeleng membuat Mentari dan Gervario heran. Loh, kok nggak mau, sayang? Tumben. Biasanya tiap weekend kamu pasti sibuk ngajakin papi jalan-jalan. Tukas Gervario heran. Mentari hanya mendengarkan sebab ia pun penasaran apa alasan putrinya tak mau diajak jalan-jalan. Besok pagi Momi mau ajakin Asa ke rumah nenek lagi, Pi. Jawab Asa cepat. Jelas saja jawaban Asa mengundang tanda tanya di benak kedua orang itu. Tapi Momi kamu gak ada bilang sama papi, Sa. Kata Momi gak apa-apa, papi pasti bakal izinin kalau Asa mau. Kamu kayaknya seneng banget ikut Momi ya. Tukas Gervario. Iya Pi, soalnya di sana Asa bisa ketemu A. Maksud Asa bisa ketemu nenek sama kakek. Nenek sama kakek suka ajak Asa main terus jalan-jalan. Entah mengapa Mentari dapat merasakan ada yang ditutupi Asa. Tapi apa itu Mentari tak tahu. Mentari harap Gervario dapat segera menyadarinya. Mentari mengetuk pintu kamar Asa, kemudian ia pun masuk ke dalamnya. Asa lagi apa, sayang? Tanya Mentari lembut. Asa mengangkat wajahnya kemudian kembali fokus dengan kegiatan menggambarnya. Lagi gambar, Mi. Jawab Asa masih fokus dengan pensil di tangannya. Wah, gambar Asa bagus banget. Ini gambar siapa aja? Tanya Mentari. Ini papi, ini Asa, ini adik Asa. Tukasnya seraya melewatkan gambar seorang wanita dewasa. Entah siapa yang hendak dimaksud Asa, apakah dirinya ataukah Melia? Loh, yang ini kok dilewatin, ini siapa? Terus, kata Asa ini adik Asa. Asa pingin banget ya punya adik. Ujar Mentari seraya memperhatikan tangan kecil Asa yang tengah mewarnai gambarnya. Ini, Asa tampak bingung ingin menjawab apa jadi ia hanya menundukkan wajahnya. Sa, boleh mami tanya sesuatu? Tanya Mentari hati-hati. Asa mendongak kemudian mengangguk. Sa, mami ada salah ya sama Asa? Asa pun menggeleng. Memang ibu sambungnya itu tidak memiliki salah apapun padanya. Kalau gitu, kenapa Asa cuekin mami terus? Asa tahu nggak? Mami sedih loh Asa cuekin mami. Padahal, mami kangen banget sama Asa. Mami pingin jalan-jalan sama Asa, ngobrol sama Asa, peluk Asa, cium Asa. Ujar Mentari dengan wajah sendu. Asa menoleh pada Mentari. Matanya ikut memerah saat melihat mata Mentari tampak berkaca-kaca. Air mata itu sudah berkumpul di pelupuk mata Mentari. Sekali kedip saja, bah air asin itu akan segera tumpah membasahi pipi Mentari. Mami, cicit Asa dengan bibir bergetar. Asa juga kangen sama mami. Ujarnya yang langsung mendapatkan pelukan dari Mentari. Akhirnya, air mata itu benar-benar tumpah ruah membasahi pipi. Mereka berdua terisak sambil memeluk satu sama lain. Seolah ingin menumpahkan kerinduan yang lama terpendam di benak masing-masing. Kalau Asa kangen sama mami, kenapa Asa cuekin mami?
Mami sedih banget. Mami sampai bingung, takut Mami udah buat Asa sedih atau kecewa. Apa Mami ada salah sama Asa? Kalau ada, kasih tahu Mami. Kalau memang Mami ada salah, Mami mohon maafin Mama ya, sayang. Lirih Mentari yang sudah melepaskan pelukannya. Ditatapnya wajah Asa yang juga basah karena air mata. Mami nggak salah. Asa cuma takut. Takut apa? Kata Mami itu cuma sayang papi, nggak sayang Asa. Apalagi kalau Mami punya adik bayi, pasti Mami bakal gak peduliin Asa lagi. Mami juga akan buat papi gak sayang Asa lagi, cuma sayang adik bayi aja. Terus Asa pasti akan sering dimarahin. Aku Asa sambil terus terisak, membuat mata Mentari terbelalak dan mulut menganga tak percaya dengan apa yang ia dengar saat ini. Ya Allah, sayang, Mami gak mungkin akan melakukan itu, sayang. Mami itu sayang banget sama Asa. Meskipun nanti Allah kasih adik bayi di perut Mami, Asa tetap akan jadi putri Mami yang selalu Mami sayangi. Mami akan sayang Asa sama seperti Mami sayangi adik bayi. Asa itu merupakan anugerah dari Allah untuk Mami. Meskipun Asa tidak lahir dari perut Mami, tapi Mami menyayangi Asa seperti anak kandung Mami sendiri. Tutur Mentari sambil merangkum pipi Asa dengan telapak tangannya. Percayalah sama Mami sayang banget sama Asa. Selesai mengatakan itu, Asa langsung berhambur ke pelukan Mentari lalu menangis tergugu di pelukannya. Maafin Asa Mami, Asa salah, Asa nakal sudah buat Mami sedih. Maafin Asa Mami, Asa juga sayang sama Mami. Maafin Asa, Mami. Ujar Asa tergugu di pelukan Mentari. Mentari lantas mengusap punggung Asa yang bergetar. Mana mungkin ia bisa marah pada bidadari kecilnya ini. Seperti yang ia katakan tadi, meskipun Ashadifa tidak terlahir dari rahimnya. Tapi ia menyayangi Asa seperti putri kandungnya sendiri. Asa nggak salah kok sayang. Mami nggak marah sama Asa. Asa cuma takut aja Mami nggak sayang Asa. Pokoknya Asa harus ingat, sampai kapanpun Mami akan selalu menyayangi Asa. Jangan percaya kalau ada yang bilang Mami nggak sayang Asa. Karena Asa itu putri Mami yang sangat berharga dan akan selalu Mami sayangi sampai kapanpun. Pungkasnya sambil mengecupi puncak kepala Ashadifa tanpa melepaskan pelukannya. Dari ambang pintu, tampak Jervario mengepalkan tangannya. Sejak tadi ia sudah mendengarkan curahan hati putri kecilnya itu. Ia tak habis pikir dengan apa yang sudah dikatakan mantan istrinya itu pada Asa. Mengapa ia begitu tega mempengaruhi pikiran anak sekecil Ashadifa? Dan, apa salah Mentari sehingga ia seakan ingin menjauhkan Asa dari Mentari? Mengapa Milea seakan ingin membuat Asa membenci istrinya itu? Padahal Mentari menyayangi Asa dengan begitu tulus. Tapi Milea justru mengotori pikiran polos Asa dengan sesuatu yang tidak benar. Tiba-tiba Jervario kembali berpikir. Sejak awal ia memang merasa aneh dengan kemunculan Milea secara tiba-tiba. Mungkinkah ia sedang merencanakan sesuatu? Tetapi apa? Jervario tidak bisa menebaknya.
Melihat Asa sudah kembali ceria dengan Mentari, Jervario pun segera membalikkan tubuhnya dan beranjak menuju ruang kerjanya. Setibanya di sana, ia segera mengambil handphonenya dan menghubungi Dario. Ia ingin meminta Dario menyuruh orang-orangnya mencari tahu tujuan Milea yang muncul kembali setelah sekian tahun menghilang. Setelah panggilannya terhubung, ia pun segera menyampaikan tujuannya. Yo, tolong suruh orang-orang kita untuk menyelidiki tujuan Milea yang muncul kembali setelah sekian tahun ini menghilang. Kenapa memangnya? Apa kau mencurigai sesuatu? Atau dia melakukan sesuatu yang mencurigakan? Aku awalnya merasa aneh dia tiba-tiba muncul dan mengatakan ingin lebih dekat dengan Asa. Tapi saat itu ia mengatakan kalau ia terkena kanker. Karena itu ia tak pernah muncul dan ingin menebus waktunya yang hilang saat bersama Asa. Aku jadi mencoba mengerti dan mengizinkannya. Tapi makin kesini, sikap Milea makin mencurigakan. Ia bahkan mempengaruhi Asa agar menjauhi Mentari. Dia mengatakan hal yang tidak-tidak tentang Mentari pada Asa. Bukankah itu aneh? Kau benar. Baiklah, aku akan meminta orang-orang kita menyelidikinya. Oh ya, satu lagi. Ternyata besok Milea akan mengajak Asa ke Surabaya kembali. Tanpa meminta izin dariku lagi. Pagi-pagi sekali, minta orang untuk standby dan mengikuti mereka. Aku benar-benar penasaran, sebenarnya apa rencananya. Aku yakin, dia tengah merencanakan sesuatu. Kau mengerti? Siap, bos, laksanakan. Setelah mengatakan itu, Jervario pun gegas menutup panggilan itu. Sebenarnya apa yang sedang kau rencanakan, Milea? Awas saja, bila kau berniat macam-macam apalagi sampai berusaha mengusik rumah tanggaku. Maka aku takkan tinggal diam. Aku pasti akan membuat perhitungan denganmu. Gumamnya dengan sorot mata tajam dan tangan terkepal erat. Pagi-pagi sekali Milea telah datang ke kediaman Jervario untuk menjemput Asa. Melihat kedatangan Milea dan Andrian membuat darah Jervario memanas. Namun sebisa mungkin ia tahan amarahnya. Agar bisa segera mengetahui tujuan kebaikannya pada putrinya. Meskipun Asa adalah putri kandung Milea sendiri. Namun Jervario dapat merasakan tidak adanya ketulusan di dalamnya. Sangat kontras dengan sikap dan perlakuan Mentari pada putrinya. Yang bahkan sejak awal pertemuan saja sudah memiliki rasa sayang. Apalagi semenjak Asa benar-benar jadi putri sambungnya. Mentari kian menyayangi Asa seperti putri kandungnya sendiri. Tak dapat dipungkiri, jiwa keibuan Mentari memang luar biasa. Sayangnya, ia belum diberikan kepercayaan untuk memiliki buah hati sendiri. Ia yakin, Mentari akan menjadi sosok ibu yang sempurna bagi anak-anaknya kelak. Entah dapat keyakinan dari mana. Ia yakin suatu hari nanti akan diberikan kepercayaan. Untuk memiliki buah hati kembali yang lahir dari rahim istrinya itu. Penyempurnaan kisah cinta mereka yang belum sempurna sepenuhnya. Mau apa kau datang kemari? Tanya Jervario datar. Ia pura-pura tidak tahu tujuannya datang ke sana di hari weekend seperti ini. Ia sebenarnya sangat kesal, padahal ia sudah berencana ingin mengajak Mentari dan Asa berlibur ke puncak.
Tapi Gervario terpaksa menunda rencananya itu. Karena rencana Milea yang tanpa izin terlebih dahulu. Aku ingin mengajak Asa ke Surabaya. Bukankah Senin tanggal merah, jadi Senin sore kami akan mengantarkan Asa kembali. Sahut Milea santai dan tanpa beban sama sekali. Kau harus sadar posisimu, Milea. Ketus Gervario dengan sorot mata tajam. Aku sangat sadar, Mas. Aku sadar aku adalah ibu kandungnya. Jadi aku harus bisa tetap memberikan kasih sayang dan perhatian seorang ibu. Meskipun kita telah berpisah. Bukankah cukup adil, Asa bersamamu saat weekdays, sedangkan denganku saat weekend? Selain itu, apakah kau tak kasihan padaku? Aku hanya ingin menikmati hari-hariku yang sewaktu-waktu bisa saja tiba-tiba berakhir. Aku ingin memberikan kenangan indah akan kebersamaan kami. Untuk ia kenang di saat aku telah tiada nanti, Mas. Aku mohon agar kau dapat mengerti dan tidak menghalangi aku untuk menghabiskan waktu bersama putriku, Ashadifa. Tutur Milea dengan memasang wajah sendu. Bahkan matanya tampak berkaca-kaca, membuat siapa saja yang melihatnya pasti jatuh iba. Pikiran Gervario seketika rumit. Begitu pula Mentari yang berdiri tak jauh dari sana. Sekelumit rasa menggerogoti sanubarinya, tapi Gervario dengan cepat menepis rasa itu. Bagaimanapun, ia belum tahu kebenaran sesungguhnya. Ia ingin mencari tahu kebenarannya lebih dahulu. Hatinya tak boleh lemah. Bukankah laki-laki lebih menggunakan logika dibandingkan perasaan? Meskipun apa yang dikatakan Milea cukup membuat batinnya tertekan. Tapi itu tak serta-merta membuatnya mengurungkan rencananya untuk menyelidiki segala hal yang menyangkut Milea. Dengan senyum merekah, Milea dan Andrian meninggalkan kediaman keluarga Gervario. Dengan Asa duduk di samping Milea yang duduk di bangku belakang, sedangkan Andrian duduk di bangku depan di samping sang sopir. Asa nggak bilang sama siapapun kan tentang Avan? Tanya Milea dan Asa menggeleng. Baguslah, ujarnya sambil mengusap kepala Asa. Tanpa ia sadari, dari belakang ada mobil van hitam yang mengikutinya. Sejak dari kediaman orang tua Gervario tadi. Tak sampai 1 jam kemudian, mobil yang mereka tumpangi telah tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Asa yang hanya menurut saja hanya mengikuti saja apa yang hendak dilakukan Milea. Ia pikir, Milea akan membawanya ke Surabaya seperti sebelumnya. Tanpa ia sadari, pesawat yang ia masuki justru akan membawanya ke luar negeri. Lebih tepatnya negara Singapura. Orang-orang suruhan Dario yang tadi mengikuti. Lantas mencari tahu tujuan penerbangan Milea, Asa, dan Andrian. Setelah mendapatkan informasi, ia pun segera menghubungi Dario. Dario yang tahu tujuan penerbangan Milea pun terkejut. Ini benar-benar di luar dugaannya. Ia pun jadi penasaran apa rencana Milea sebenarnya. Orang-orangnya yang dikirim ke Surabaya juga belum mendapatkan informasi yang akurat. Halo, ucap Gervario saat mengangkat panggilan dari Dario. Gawat Jeff, ucap Dario panik. Bila saat seperti ini,
ia bersikap layaknya teman dengan Jervario. Katakan apa yang terjadi, kau dapat informasi apa? Cecar Jervario yang benar-benar penasaran dengan rencana Milea. Untuk masalah di Surabaya, aku belum mendapatkan laporan. Tapi ada yang lebih genting, ternyata Milea tidak mengajak Asa ke Surabaya, tapi Singapura. Penerbangannya 25 menit lagi. Apa? Singapura? Untuk apa Milea mengajak Asa ke sana? Aku pun belum tahu. Apa kau ingin ikut menyusul ke sana? Aku khawatir dengan rencananya kali ini. Bila kau ingin menyusul, aku akan mencarikan dan memesankan tiket penerbangan tercepat ke sana. Mungkin selisih waktunya lumayan, tapi pesankan saja segera 2 tiket untukku dan Mentari. Aku dan Riri akan segera ke bandara. Kita tidak bisa membuang waktu lebih lama lagi. Entah mengapa, aku memiliki firasat buruk, ucap Jervario dengan gigi bergemeluk dan jantung yang berdegup kencang. Baiklah, nanti aku kirim etiketnya ke emailmu. Pungkas Dario sebelum menutup panggilannya. Sayang, ayo segera bersiap, kita harus ke bandara segera. Titah Jervario sambil mengambil beberapa lembar pakaiannya. Dan dengan cepat mengganti pakaian santainya dengan kaos polo dan celana jeans. Tak lupa ia mengambil jaket levisnya kemudian mengenakannya. Ke bandara, memangnya kita mau kemana, Bang? Tanya Mentari bingung, tapi ia menuruti perintah suaminya. Dengan mengambil baju kaos lengan panjang yang terasa nyaman di tubuhnya. Dan juga celana jeans dengan warna senada dengan yang dikenakan Jervario. Ia pun ikut mengenakan jaket dan tak lupa sebuah kacamata hitam. Untuk menyempurnakan penampilannya. Setelah itu, ia meraih tas dan pouch make up-nya. Rencananya ia akan memakai bedak dan lipstik di mobil saja. Entah kemana dan untuk tujuan apa Jervario mengajaknya ke bandara secara mendadak seperti ini. Yang pasti ia dapat melihat Jervario tampak begitu tergesa. Pasti ada sesuatu hal yang genting yang tak bisa ditunda-tunda lagi. Nanti aku jelaskan dalam perjalanan saja, sayang. Oke, ujarnya seraya memasukkan dompet ke dalam saku celananya. Ia pun meraih kacamata hitam miliknya agar penampilannya tampak sama dengan Mentari. Kita tidak membawa pakaian ganti, cetus Mentari. Bagaimana bila masalahnya tidak selesai dalam 1 hari? Artinya kan mereka harus menginap di sana dan butuh baju ganti. Itu kita pikirkan nanti, ayo. Jervario mengulurkan tangannya untuk menggenggam tangan Mentari dan mengajaknya segera pergi dari sana. Setibanya di bandara, ternyata penerbangan ke Singapura yang tercepat 1 jam lagi. Sedangkan lama penerbangan adalah hampir 2 jam. Jervario benar-benar kalut. Bahkan ia belum sempat cerita tujuannya yang sebenarnya ke Mentari. Bang, tolong jelaskan, ada apa? Kita mau kemana? Kenapa abang kelihatan panik kayak gini? Cecar Mentari yang kini benar-benar penasaran. Kita akan ke Singapura, Asa. Asa dibawa ke sana oleh Milea entah dengan tujuan apa. Tapi entah kenapa, abang merasakan firasat buruk.
Abang juga sudah meminta orang untuk menyelidiki segala hal yang menyangkut tentang Milea. Termasuk dengan apa yang dilakukan saat mengajak Asa tempo hari. Tukas Jervario membuat jantung Mentari tiba-tiba berdebar hebat. Apa ini ada hubungan dengan penyakitnya? Gumam Mentari gusar. Bang, tampak begitu jelas kekhawatiran di wajah Mentari. Jervario hanya bisa memeluk tubuh ringkih itu ke dalam pelukannya sambil merapal doa dalam hati. Semoga saja Milea tidak berniat buruk, apalagi berusaha memanfaatkan Asa untuk kepentingannya sendiri. Bilapun sampai itu terjadi, ia mohon semoga ia diberikan kesempatan untuk menggagalkan rencana Milea itu. Kau tenanglah, abang takkan membiarkan sesuatu yang buruk terjadi pada putri kita. Pungkas Jervario mencoba menenangkan Mentari. Karena perasaan panik berlebih, tiba-tiba perut Mentari terasa kram membuatnya meringis kesakitan. Sayang, kamu kenapa? Tanya Jervario khawatir, apalagi wajah Mentari tampak pucat. Aku nggak apa-apa, Bang. Cuma sakit perut aja. Tukas Mentari sambil mencoba menarik nafas dalam-dalam kemudian menghembuskannya. Kita ke rumah sakit saja, bagaimana? Mentari menggeleng. Nggak usah, Bang. Aku bawa minyak angin. Mungkin masuk angin aja. Lagian nanti nggak keburu. Penerbangannya tak sampai 30 menit lagi. Jervario lantas duduk di samping Mentari. Kemudian mengambil minyak angin yang ada di tangan Mentari. Setelah itu, ia membuka tutupnya dan menuangkannya di telapak tangan. Kemudian ia menelusupkan tangannya di balik kaos Mentari dan mengusapkan minyak angin itu di perut Mentari dengan perlahan. Tak lama kemudian, rasa kram itu perlahan menghilang, berganti rasa nyaman dan menenangkan. Bagaimana? Sudah merasa baik kan? Tanya Jervario dan Mentari mengangguk seraya merebahkan kepalanya di pundak Jervario. Tak lama kemudian panggilan untuk penerbangan tujuan Singapura terdengar. Mereka pun bergegas menuju Garbrata untuk segera naik ke dalam pesawat. Tak butuh waktu lama, pesawat yang membawa Mentari dan Jervario pun segera lepas landas menuju Singapura. Bersambung.